Beberapa waktu terakhir, ramai satu pertanyaan. Masjid kok masuk bursa saham? Ada yang bilang dana umat dipakai main saham. Ada yang bertanya, kalau rugi, siapa yang tanggung? Pertanyaan ini tentu perlu dijawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tapi untuk menjawabnya dengan adil, kita tidak bisa mulai dari berita kemarin sore. Kita harus mundur jauh 14 abad ke belakang, karena yang sedang kita bicarakan ini bukanlah barang baru. Ia adalah salah satu instrumen tertua dalam peradaban Islam, yang dulu pernah membiayai sekolah, rumah sakit, dan perpustakaan dunia. Namanya adalah wakaf. Di video sebelumnya, kita sudah meletakkan dua fondasi. Ekonomi Islam itu nyata dan pernah memimpin dunia, dan Islam tidak anti perkembangan keuangan. Imam Al-Ghazali bahkan menyebut uang sebagai nikmat yang paling agung. Nah, dengan dua fondasi itu, sekarang kita siap untuk ke inti persoalan. Bagaimana dengan wakaf uang? Bukankah itu juga barang baru? Semua bermula dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendapatkan tanah di Khaybar kala itu. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah tentang cara menyikapinya. Jawaban beliau menjadi rumus abadi dari wakaf itu sendiri. Tahan pokoknya dan alirkan hasilnya. Pokok harta tidak boleh habis. Manfaatnya terus mengalir untuk umat tentunya. Syekh Yusuf Qaradawi, seorang ulama kontemporer terkemuka, menegaskan bahwa esensi wakaf ada pada dua hal. Yang pertama yaitu keabadian pokok, dan yang kedua adalah keberlanjutan manfaat. Wakaf sama dengan sedekah jariah yang pahalanya terus berjalan. Perhatikan, yang wajib dijaga adalah nilai pokoknya, bukan bentuk fisiknya. Tanah bisa tergusur, bangunan bisa lapuk, tetapi nilai yang dikelola dengan baik justru bisa dijaga, bahkan bertumbuh. Profesor Habib Ahmed, seorang guru besar keuangan Islam di universitas yang sama, dalam berbagai risetnya menunjukkan bahwa wakaf, termasuk wakaf uang, adalah instrumen keuangan sosial Islam yang paling potensial. Dari dana wakaf, umat bisa membiayai pendidikan, kesehatan, bahkan pembiayaan mikro bagi kaum lemah. Persis seperti peran wakaf di masa kejayaan Islam, ketika ia mendanai universitas, rumah sakit, dan perpustakaan tentunya. Wakaf uang bukan barang baru. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menuntaskan perdebatan ini lewat fatwa pada tanggal 11 Mei tahun 2002. Wakaf uang hukumnya adalah jawaz atau boleh. Dan yang termasuk uang di sini adalah surat berharga tentunya. Dengan dua syarat kunci. Hasilnya hanya boleh disalurkan untuk hal yang dibenarkan syariat, dan nilai pokok wajib dijamin kelestariannya. Tidak boleh dijual tentunya, dihibahkan atau diwariskan. 2 tahun kemudian, negara mengukuhkannya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, di mana uang dan surat berharga sah menjadi objek wakaf. Dikelola nazir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia tentunya, dan disetorkan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk resmi. Jadi, kalau ada yang bertanya, wakaf itu harus tanah atau bangunan? Itu satu pendapat fikih yang pasti terhormat. Tapi ini bukan satu-satunya pendapat, dan bukan pendapat yang diadopsi oleh ulama Indonesia maupun praktik dunia Islam selama berabad-abad. Bagaimana uang wakaf dikelola? Kalau rugi, bagaimana? Sekarang, bagian yang paling sering disalahpahami, uang wakaf itu diapakan sih sebenarnya? Prinsipnya satu, warisan langsung dari hadis Umar bin Khattab tentunya. Pokok dijaga, hasil harus dialirkan. Karena itu, pengelolaannya wajib berhati-hati atau prudent, dan instrumennya disusun berjenjang dari resiko yang paling rendah. Mari kita lihat 3 skema yang berjalan hari ini. Pertama, CWLS atau biasa kita kenal cash wakaf link sukuk. Uang wakaf ditempatkan pada sukuk negara seri khusus. Artinya, pokoknya dijamin 100% oleh negara dan kembali utuh saat jatuh tempo tentunya. Bahkan untuk wakaf kontemporer,
uangnya kembali ke wakif. Imbal hasilnya disalurkan nazir untuk program sosial. Contoh nyatanya, imbal hasil CWLS ikut membiayai Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Serang, yang melayani operasi katarak gratis bagi kaum duafa. Kedua, ada yang namanya CWLD, Cash Wakaf Link Deposit, yang pedomannya diterbitkan oleh OJK. Wakaf uang kontemporer ditempatkan dalam deposito bank syariah. Pokoknya, kembali ke wakif saat jatuh tempo. Bagi hasilnya menjadi manfaat wakaf yang disalurkan oleh nazir. Ketiga, wakaf melalui pasar modal syariah. Ini yang sering dibicarakan oleh masyarakat saat ini, termasuk wakaf saham. Dan disinilah kita kembali ke pertanyaan pembuka. Istiqlal masuk bursa. Mari kita luruskan. Yang terjadi bukan masjid melakukan IPO tentunya, dan bukan dana masjid dipakai membeli saham. Yang dibangun adalah mekanisme sebaliknya. Masyarakat yang sudah memiliki saham syariah atau dana mewakafkannya kepada nazir, dalam hal ini Istiqlal Global Fund. Dana itu dikelola oleh manajer investasi profesional yang berizin dalam bentuk portofolio surat berharga syariah, dengan sekuritas pelaksana dan bank kustodian yang semuanya berada di bawah pengawasan OJK tentunya. Pelaksanaannya diterjemahkan menjadi 3 prinsip kerja yang mengikat pengelolanya. Prinsip pertama, kita kenal dengan yang namanya Syariah Compliance atau kepatuhan syariah. Setiap rupiah dana wakaf hanya boleh masuk ke instrumen yang lolos penyaringan syariah. Saham yang masuk daftar efek syariah dengan kriteria dari DSN, MUI, dan OJK. Bisnisnya halal, keuangannya tidak bergantung pada utang berbunga, serta sukuk dan reksadana syariah yang akadnya jelas. Pengelolaannya pun memakai akad yang sah, seperti wakalah bil istismar. Bahkan, jika ada pendapatan yang tidak sengaja tercampur unsur non-halal, ia wajib dibersihkan, di-cleansing, dan dikeluarkan untuk kepentingan sosial. Prinsip kedua, prudent, asas kehati-hatian. Karena fatwa mensyaratkan pokok wakaf dijamin kelestariannya. Dana wakaf tidak boleh dikelola seperti dana spekulasi. Praktiknya, portofolio didiversifikasi terlebih dahulu, tidak ditumpuk pada satu instrumen, alokasinya berjenjang dan diprioritaskan share terbanyak pada instrumen berisiko paling rendah, yaitu sukuk yang dijamin tentunya oleh negara. Sebelum sebagian kecilnya lagi ditempatkan pada instrumen moderat, seperti saham syariah pilihan. Keputusannya berbasis analisis fundamental dan berorientasi jangka panjang tentunya. Bukan ikut-ikutan tren harga harian pastinya ya. Prinsip ketiga, tata kelola dan manajemen risiko atau good governance. Kuncinya adalah pemisahan fungsi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memegang semuanya sendirian. Nazir menghimpun dan menyalurkan manfaat, manajer investasi secara profesional dan berizin mengelola portofolio, sekuritas menjalankan transaksi dan asetnya disimpan terpisah di bank kustodian, bukan di kantong pengelola itu sendiri. Di atas mereka ada pengawasan berlapis tentunya. Nazir terdaftar dan diawasi Badan Wakaf Indonesia, manajer investasi dan seluruh instrumen diawasi OJK. Kepatuhan syariahnya dikawal Dewan Pengawas Syariah dan semuanya diaudit serta dilaporkan secara transparan. Resiko pasar diredam lewat diversifikasi dan dominasi instrumen yang dijamin oleh negara. Resiko kelembagaan diredam lewat pemisahan fungsi dan tentunya akan terus-menerus diaudit. Lalu, imbal hasil pengelolaan itu untuk apa? Hasil bersih pengelolaan disalurkan oleh nazir kepada mauquf alaih tentunya atau penerima manfaat, sesuai peruntukan yang diniatkan oleh orang yang berwakaf atau wakif, seperti beasiswa dan pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, program lingkungan dan penyediaan air bersih, pengembangan teknologi terbarukan, hingga pemberdayaan kewirausahaan dan penguatan ekonomi umat. Perhatikan baik-baik polanya. Pokok wakaf tetap utuh dan terus berputar, sementara hasilnya setiap tahun menjadi beasiswa baru, pasien baru yang tertolong, dan usaha kecil baru yang selalu bertambah. Itulah makna sedekah jariah dalam bahasa keuangan Islam modern tentunya. Al-Azhar di Mesir lebih dari 1000 tahun berdiri.
Dan selama berabad-abad, pendidikan di sana bisa digratiskan, termasuk beasiswa bagi ribuan pelajar Indonesia. Karena ditopang kekayaan wakaf yang dikelola secara produktif pastinya. Lihat tradisi Vakif di Turki yang mewarisi cash wakaf Utsmani. Lihat Singapura, waris anak lembaga MUIS yang mengelola wakaf menjadi properti komersial yang hasilnya menghidupi masjid dan program sosial. Bahkan, dana abadi universitas besar dunia seperti Harvard dan Oxford dengan endowment fund-nya pada dasarnya memakai logika yang sama dengan wakaf. Pokoknya dijaga, hasilnya membiayai pengetahuan. Dan di Indonesia, gerakannya sudah berjalan. Institut Pertanian Bogor atau IPB University mengelola wakaf produktif dan wakaf beasiswa untuk kemandirian pendidikan tinggi dan juga bekerja sama dengan manajer investasi tentunya. Universitas Pajajaran membangun dana abadi dan wakaf universitas. Masjid Istiqlal melalui Istiqlal Global Fund mengembangkan wakaf yang disebut dengan wakaf uang dan wakaf saham yang hasilnya kembali ke umat dan tidak ketinggalan juga pastinya Nasaruddin Umar Office yang meluncurkan Nuo Trust Fund serta dana abadi Nuo Abadi Syariah untuk pembiayaan pendidikan pesantren berbasis wakaf. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan dari dua penjelasan video ini, ekonomi Islam itu nyata dan pernah memimpin dunia. Bahkan, sarjana Yahudi pun mengakuinya. Islam tidak pernah anti inovasi keuangan. Wakaf uang bukan barang baru. Ia difatwakan sejak generasi tabi'in tentunya, dipraktikkan Kesultanan Utsmani, disahkan MUI, dan undang-undang pastinya. Dan hari ini, ia dikelola dengan pagar berlapis, mulai dari prinsip syariah, negara, dan profesionalisme. Jadi, jangan takut untuk berwakaf.